Meskipun orang yang keji telah menjauh dan terkubur, namun kasih-Nya tetaplah teguh dan mulia. Anugerah bagi manusia dijunjung umat-Nya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia dijunjung umat-Nya. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapakku, apabila Kau tak ada di sampingku. Dan bila tak ku rasa kuasa-Mu, Engkau senantiasa di sampingku. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersama-sama merayakan salah satu hari raya gerejawi, yaitu hari ini kita merayakan yang disebut dengan Hari Kristus Raja.
Nah, oleh karena itu izinkan saya untuk bertanya saudara. Pada saat Anda mendengar kata raja, apa yang pertama kali terbersit di pikiran Anda? Saudara, biasanya raja itu identik dengan yang namanya kemegahan, kekuasaan, kedudukan yang tinggi, dan segala sesuatu yang mewah lainnya. Oleh sebab itu tidak jarang kalau kita perhatikan, sosok atau figur seorang raja di dunia ini adalah sosok yang begitu berjarak dengan rakyatnya. Bahkan tidak jarang pula ada raja-raja yang menyalahgunakan kekuasaan yang dia miliki hanya untuk kepentingan dirinya atau kelompoknya sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan dari rakyatnya. Saudara, itulah biasanya gambaran sosok raja dalam kehidupan di dunia ini. Nah, persoalannya sekarang saudara, kalau dikatakan Kristus adalah raja, sosok raja yang seperti apakah yang diperkenalkan oleh Kristus? Saudara, di satu sisi, Kristus adalah raja, berarti Kristus memiliki kekuasaan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan raja-raja yang ada di dunia ini. Dia berkuasa bukan hanya di dunia ini, tetapi juga di kehidupan yang akan datang. Artinya, di satu sisi kita memiliki Kristus yang adalah raja yang berkuasa di atas segalanya. Namun di sisi lain saudara, kalau kita perhatikan, Kristus juga memperkenalkan sosok raja yang berbeda dari gambaran raja-raja dunia. Yaitu sosok raja yang mau menjadi gembala. Nah, inilah yang akan kita renungkan bersama pada saat kita merayakan Minggu Kristus Raja pada hari ini. Bagaimana Kristus menggambarkan karakter seorang gembala. Gembala yang begitu dekat dengan kawanan dombanya. Gembala yang membalut domba-dombanya yang terluka. Gembala yang selalu menuntun domba-dombanya dan mencukupkan segala kebutuhan yang diperlukan oleh para dombanya. Saudara, inilah sosok raja yang Kristus tampilkan selama ia hidup dan ada di dunia ini. Bukankah dalam pelayanannya kita bisa melihat saudara bagaimana Kristus begitu dekat dengan mereka yang tersisihkan. Bagaimana Kristus membalut mereka yang terluka. Kristus hadir, menghibur, menguatkan mereka yang sedang dalam duka cita dan pergumulan hidup. Saudara, disinilah kita bisa melihat bagaimana sosok raja sekaligus gembala yang begitu kuat dalam diri Kristus. Oleh karena itu pada saat kita merayakan Minggu Kristus Raja, saya ingin mengajak kita kembali menyadari. Yang pertama saudara, bahwa kita memiliki raja sekaligus gembala dalam hidup ini. Kita harusnya bersyukur karena kita memiliki sosok raja yang mau hadir dalam kehidupan kita. Raja yang peduli dengan keberadaan kita. Raja yang menggembalakan kita dengan cinta kasih-Nya. Bukankah itu yang Kristus nyatakan di sepanjang kehidupan kita, saudara? Mari coba kita merenungkan sejenak. Berapa banyak kita telah dihibur oleh Kristus? Berapa banyak kita telah dikuatkan oleh Kristus? Berapa sering kita dipeluk dan dirangkulnya. Betapa sering kita disediakan segala yang baik untuk kehidupan kita. Dan bukankah itu menunjukkan Kristus adalah raja yang bersedia menggembalakan kita, kawanan dombanya. Dia begitu peduli, dia begitu dekat dengan kita. Dan bukan hanya sampai di situ, sebagai gembala yang baik, Kristus pun juga mengingatkan kita di saat kita berbuat salah, supaya kita tidak tersesat, supaya kita kembali kepada apa yang benar seperti yang Sang Gembala inginkan.
Nah, ini yang pertama yang ingin saya ajak untuk kita renungkan dan kembali mengingat. Kita punya sosok bukan hanya raja yang begitu berkuasa, tapi juga raja yang begitu dekat, bahkan mau menjadi gembala bagi setiap kita. Kita bersyukur untuk itu. Nah, yang kedua, saudara, selain kita menikmati segala bentuk penggembalaan dari Kristus, kita juga diajak untuk dapat menjadi gembala bagi sesama. Itulah yang disampaikan di dalam bacaan kita hari ini, Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Mari kita kembali lihat. Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Saudara, kalau kita lihat di sana, Yesus menggambarkan bagaimana situasi pada saat Anak Manusia datang kembali dalam segala kemuliaannya. Jadi ini menggambarkan situasi akhir zaman, saudara. Bagaimana Anak Manusia, Sang Raja itu akan datang kembali dalam segala kemuliaannya. Dan apa yang terjadi? Digambarkan Sang Anak Manusia ini, Sang Raja ini pada saat dia datang kembali, dia akan datang seperti seorang gembala yang memisahkan domba dengan kambing. Dan kalau kita perhatikan bagaimana kawanan domba itu akan ditempatkan di sebelah kanannya, dan kawanan kambing itu akan ditempatkan di sebelah kirinya. Dan kemudian dikatakan bagaimana para domba-domba itu akan masuk ke dalam kerajaannya, sedangkan para kambing akan masuk dalam tempat siksaan yang kekal. Saudara, pertanyaannya adalah, siapa yang dimaksud dengan domba dan kambing dalam ucapan Yesus tersebut? Kalau kita perhatikan dalam Matius pasal 25 tadi, para domba adalah mereka yang ketika Yesus lapar, mereka memberi makan. Ketika Yesus haus, mereka memberi minum. Ketika Yesus menjadi seorang asing, mereka memberi tumpangan. Ketika Yesus telanjang, mereka memberi pakaian. Ketika Yesus sakit, mereka melawat. Ketika Yesus berada dalam penjara, mereka datang mengunjungi. Inilah para domba. Sebaliknya, siapa para kambing? Para kambing adalah mereka yang ketika Yesus lapar, mereka tidak memberi Yesus makan. Ketika Yesus haus, mereka tidak memberi Yesus minum. Ketika Yesus menjadi seorang asing, mereka tidak memberi tumpangan. Ketika Yesus sakit, mereka tidak datang mengunjungi. Ketika Yesus di penjara, mereka tidak datang untuk melawat. Apa yang dimaksud dari gambaran ini, saudara? Kalau kita cermati, tentu ungkapan ini bukan dalam arti harafiah, bahwa mereka bertemu secara fisik dengan Yesus. Tetapi apa yang disampaikan Yesus ini merupakan sebuah ungkapan simbolis. Artinya apa? Bahwa pada saat mereka berjumpa dengan salah seorang yang paling hina, dan kalau mereka melakukan sesuatu kepada mereka yang paling hina itulah, mereka melakukannya untuk Yesus. Sebaliknya, kalau mereka tidak melakukan sesuatu kepada saudaranya yang paling hina, maka mereka tidak melakukannya untuk Yesus. Saudara, ungkapan ini mau menggambarkan satu teguran keras yang ingin Yesus sampaikan. Bahwa sesungguhnya panggilan sebagai anak-anak Allah adalah bagaimana menyatakan kasih itu secara konkret kepada mereka yang justru paling hina. Kepada mereka yang lapar, kepada mereka yang haus, kepada mereka yang sakit, yang dipenjara, kepada mereka yang membutuhkan kasih sayang. Itulah seharusnya tugas pengembalaan itu dilakukan. Dan itulah yang disebut para domba. Itu pada saat mereka bisa menunjukkan kasih yang konkret kepada saudara-saudara yang paling membutuhkan. Nah, saudara, itulah yang mau disampaikan
Pada saat kita merayakan Hari Kristus Raja pada hari ini, kita kembali diingatkan, kita masuk ke dalam kelompok yang mana? Apakah kita masuk kelompok domba atau kita masuk kelompok kambing? Saudara, tahukah Anda apa bedanya domba dengan kambing? Ya, kalau secara fisik seharusnya kita bisa membedakan antara domba dengan kambing. Namun konon katanya ada yang menarik dari sifat domba dan kambing. Kalau domba, Anda dorong tanduknya ke belakang, maka domba ini akan mundur. Kalau Anda dorong ekornya ke depan, maka domba ini akan maju. Tapi kalau kambing, konon katanya, kalau kambing ini Anda dorong tanduknya, justru dia bukan mundur, tapi dia akan maju. Dan kalau Anda dorong ekornya, dia bukannya maju, tapi malah mundur. Saudara, kalau nggak percaya, mungkin nanti boleh mencari domba atau kambing, Anda coba dorong dan Anda coba tarik, begitu ya. Bener nggak apa kata orang tadi? Arti ini menggambarkan apa? Karakter domba konon katanya lebih menurut, lebih taat ketimbang karakter kambing. Kalau kita mau menjadi domba, maka belajarlah untuk taat kepada apa yang Allah kehendaki. Apa itu? Tunjukkan kasih. Allah meminta kita memperhatikan mereka yang paling hina. Karena sesungguhnya Kristus hadir di sana. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Hari Kristus Raja mengingatkan kita tentang dua hal tadi. Kita punya Sang Raja sekaligus Sang Gembala. Raja yang bukan hanya jauh jaraknya dengan kita, tapi Raja yang dekat, Raja yang menggembalakan setiap kita. Yang menyediakan segala yang baik, menuntun, mencukupkan, menghibur, menguatkan. Bukankah itu yang sudah kita rasakan selama ini? Bersyukurlah atas segala penggembalaan Tuhan, termasuk saat Dia menegur dan mengingatkan kita. Yang kedua, saudara, jangan hanya berhenti menikmati segala penggembalaan dari Kristus Sang Raja. Tapi mari gembalakan juga sesama kita. Tunjukkan segala kepedulian kasih kita kepada mereka yang membutuhkan. Hiburlah mereka yang sedang berduka. Kuatkanlah mereka yang sedang lemah. Rangkullah mereka yang sedang rapuh. Dan terus doakan mereka yang membutuhkan segala cinta kasih dari kita. Saudara, selamat menikmati penggembalaan dari Kristus Sang Raja dan selamat menggembalakan sesama kita dengan penuh cinta kasih. Tuhan menolong dan memampukan setiap kita. Amin. Mari datanglah
Akulah firman yang membebaskan dan damai yang engkau perlukan. Ku panggil namamu dan rangkul sakitmu, bangkit berjalanlah. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kebalut permusuhan, datanglah kerajaanmu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah kerajaanmu. Memerangi gelap kemiskinan, menyinarkan terang keadilan, datanglah kerajaanmu. Di lautan, di gunung, di ladang, dan di bandar, di pasar, di jalan, datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Saudara, selamat merayakan Hari Kristus Raja. Selamat menikmati segala bentuk penggembalaan dari Sang Raja. Dan selamat menjadi gembala bagi sesama. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.